Pak Buyung sebagai warga masyarakat Suma, buat pasar Suma, gimana Pak dengan hadirnya pasar Suma? Itu dari awal, dari mulai kronologis kejadian dari Studio 1 Metro TV Jakarta. Inilah breaking news. Menyebut sikap represif aparat. Dalam hal ini pihak kepolisian Resort Seluma terkait pembubaran yang berujung diamankannya 8 warga yang menolak keberadaan tambang pasir besi. 4 diantaranya aktivis pendamping. Sebagai sikap Bupati Seluma, Erwin Octavian SE yang dikatakan tidak berpihak kepada rakyat, merupakan tudingan tendensius untuk membenturkan Bupati dengan masyarakat, tanpa didukung dengan fakta kebenaran. Demikian dikatakan Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, saat diminta tanggapan tentang pernyataan Direktur Walhi Bengkulu, Ibrahim Ritonga, terkait tragedi tambang pasir besi di Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Sebagaimana dikutip beberapa media online, Selasa tanggal 28 Desember tahun 2021. Di Bengkulu, dalam bahasa Indonesia, pernyataan tersebut bermakna bahwa tindakan aparat kepolisian dalam menangani tragedi tambang pasir besi adalah atas perintah Bupati Seluma, Erwin Octavian, atau dalam sebutan lain, untuk menyelesaikan tragedi tambang pasir besi antara perusahaan dengan masyarakat. Bupati Seluma, Erwin Octavian, telah memperalat aparat kepolisian. Tuduhan itu jelas tidak benar, karena tidak masuk akal sehat. Sebab bagaimana mungkin seorang bupati yang dipilih langsung oleh rakyat akan memperlakukan rakyat yang memilihnya dengan semena-mena? Sangat tidak mungkin, kata Khairuddin MDK. Sedangkan tentang tindakan aparat kepolisian, juga terkait penanganan masalah rencana penambangan pasir besi, diyakini atas dasar pertimbangan standar operasional prosedur atau SOP kepolisian, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan di wilayah hukumnya. Dengan kata lain, bukan atas perintah Bupati, karena Bupati tidak memiliki kewenangan untuk memerintah atau mengatur tugas-tugas polisi. Sebaliknya, polisi juga tidak mungkin mau diperintah atau diatur oleh Bupati. Jadi terlalu mengada-ada jika tindakan aparat kepolisian disebut sebagai sikap represif Bupati. Apalagi represif itu bermakna menekan, mengekang, menahan atau menindas. Apakah mungkin di era reformasi seperti sekarang, ada seorang Bupati akan menekan, mengekang, menahan atau menindas rakyatnya sendiri? Sepertinya tidak mungkin, ujarnya, menjawab pertanyaan tentang izin yang dimiliki PT Faming Lefto Bakti Abadi. Menurut Khairuddin MDK, sejak diterbitkan Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2018, tentang perubahan atas Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2013, yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang mineral dan batu bara, kewenangan Bupati dan Wali Kota se-Indonesia untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, atau IUP baik IUP eksplorasi maupun IUP operasi produksi sudah dipangkas. Bahkan sejak terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, termasuk kewenangan gubernur untuk menerbitkan IUP juga sudah dipangkas. Saat ini, kewenangan menerbitkan IUP, termasuk izin pertambangan rakyat, mutlak menjadi kewenangan Menteri ESDM atau Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Saya tidak tahu persis tahun berapa IUP PT Faming Lefto Bakti Abadi diterbitkan. Jika tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, itu masih oleh gubernur. Tetapi jika tahun 2020 ke atas, maka itu diterbitkan oleh Menteri ESDM. Jadi kalau ada yang meminta Bupati Seluma mencabut IUP PT Faming Lefto Bakti Abadi, sangat tidak mungkin karena tidak menjadi kewenangannya. Sebab sejak tahun 2018, para Bupati dan Wali Kota hanya menjadi tukang menyelesaikan kisruh tentang pertambangan, yang sangat kompleks karena diketahui melibatkan masyarakat banyak, ujar Khairuddin MDK. Terpisah, salah seorang tokoh masyarakat setempat, Dadi Supriyanto, secara eksklusif kepada Kepala Biro dan wartawan Metro Update TV Seluma, Hapikin dan Alma, mengatakan, masyarakat Desa Pasar Seluma sangat mendukung keberadaan PT Faming Lefto Bakti Abadi.
perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penambangan pasir besi. Menurut dia, tentang adanya penolakan itu hanya ulah beberapa oknum yang mengatasnamakan masyarakat. Masuknya investor ke desa Pasar Seluma diyakini banyak manfaat. Antara lain tersedianya lapangan kerja serta meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara mantan Kepala Desa Pasar Seluma 2 periode, Yusi Sukardi, menyebutkan, selama ini sudah berupaya menjelaskan kepada masyarakat tentang perusahaan tambang pasir besi. Tetapi di antara mereka ada yang tidak bisa menerima. Sedangkan terkait adanya yang disebut dengan gejolak, Yusi mengaku tidak mengerti siapa yang membuat gejolak dan siapa yang digejolaki. Dari Kabupaten Seluma, Metro Update TV Hapikin dan Alma melaporkan. Desa dengan pihak perusahaan juga perihal-perihal lain yang boleh dikatakan itu nanti akan menjadikan ajang sumber pendapatan di dalam masyarakat. Jadi tanggapan Pak Dadi, sekarang ini kan sudah kita ketahui bersama ada penolakan dari Pasar Seluma. Gimana Pak dengan hadirnya perusahaan Paming Lepto ini yang beroperasi di tambang pasir besi ini? Menurut Bapak dan sepengetahuan Bapak sebagai warga masyarakat Pasar Seluma, bagaimana tanggapan secara keseluruhan?